Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna mahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Okut TV yang insya Allah kita semua pagi yang cerah ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kita mengangkat tema, yakni tema tentang ingat kematian. Setiap kita pernah mengadakan sebuah perjalanan, baik perjalanan itu jauh ataupun dekat, baik perjalanan itu dalam tempo yang lama atau waktu yang sebentar. Setelah sampai pada tempat di mana tujuan perjalanan itu, kita segera menyelesaikan pekerjaan, apakah belanja, apakah rihlah, apakah hanya sekedar silaturahim. Kemudian setelah itu kita akan kembali pulang ke handai tolan kita, pulang ke rumah kita, menemui orang-orang terkasih di antara kita, menemui bapak kita, menemui ibu kita, menemui anak kita, menemui istri kita, menemui suami kita. Tetapi demi Allah saya katakan, dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengadakan pada saatnya nanti sebuah perjalanan yang tidak mungkin bisa kembali lagi, yang tidak mungkin bisa menemui handai tolan kita, orang-orang dekat, orang-orang terkasih di antara kita. Perjalanan apakah itu? Perjalanan kematian. Rasul pun menyampaikan, innad dunya akhiruhul qabru wal qabru awalul akhirah, bahwa sesungguhnya dunia ini ujungnya adalah kubur, maksudnya adalah kematian. Sementara kematian adalah pintu pertama untuk memasuki yang disebut alam akhirat. Kaum muslimin, pemirsa Okut TV yang dirahmati Allah, nanti dalam perjalanan akhirat manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni sakiyun wa sa'idun. Wa minhum sa'idun wa minhum sakiyun. Di antara mereka ada yang masuk kelompok besar yang disebut sa'idun atau bahagia. Lalu kemudian ada kelompok yang disebut sakiyun, yaitu celaka atau sengsara. Namun perlu diingat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Okut TV yang dirahmati Allah, sakiyun ataupun sa'idun, sengsara, celaka ataupun bahagia kita di akhirat bukan tergantung pada kehidupan di akhirat, tapi tergantung pada kehidupan di dunia ini yang sangat sebentar. Kenapa saya katakan sebentar? Karena memang di dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sebentar. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu harinya Allah itu seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang engkau hitung. 1000 tahun satu hari, setengah hari berarti 500 tahun. Dibagi lagi dua menjadi seperempat hari itu 6 jam, itu setara dengan 250 tahun. Lalu kemudian dibagi lagi menjadi 250 tahun menjadi 125 tahun. 125 tahun itu setara dengan 3 jam. Dibagi lagi menjadi 2 menjadi 62,5 tahun, dan 62,5 tahun itu setara dengan 1,5 jam saja. Dan Rasul pun menyampaikan, jauh-jauh hari umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tidak akan jauh dari 60 sampai 70 tahun saja.
Andai kita mati meninggalkan dunia ini seusia Rasulullah, maka usia kita di mata Allah hanya 1,5 jam saja. Tetapi 1,5 jam saja inilah yang menjadi penentu apakah kehidupan di akhirat nanti kita masuk kelompok orang yang saidun, bahagia, atau kemudian sebaliknya kita akan masuk kelompok orang yang sengsara, yaitu sakiyun. Kaum muslimin, pemirsa Okut TV yang dirahmati Allah, bayangkan saja satu prosesi dari akhirat. Sebut saja di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu dalam banyak riwayat disebutkan lamanya 50.000 tahun. Dan ingat, itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya 1.000 tahun. Yang seharinya 1.000 tahun berarti 50.000 tahun, berapa miliar tahun kita di alam mahsyar. Sementara di sana Masya Allah manusia sangat ketakutan, merasa dirinya sendiri. Mereka lari dari istri, mereka lari dari suami, mereka lari dari anak, mereka lari dari orang tua. Kullu yagni yugni. Setiap mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu kemudian di sana nanti tergantung pada amalan kita yang di 1,5 jam. Ketika di 1,5 jam itu bahagia dan baik, insya Allah di sana kita akan juga baik. Manusia tenggelam oleh keringatnya saking panasnya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu. Tidak sedikit manusia nanti tenggelam oleh keringatnya sampai ke dada, bahkan sampai tenggelam betul-betul habis. Tenggorokannya pun tidak lagi ada celah untuk bernafas, saking banyaknya keringat yang keluar. Kenapa? Karena matahari didekatkan sedekat-dekatnya, panasnya sepanas-panasnya. Mil bukan jarak jauh, tapi adalah celak mata wanita yang hanya sejengkal saja. Allah pendekkan, Allah dekatkan matahari ketika itu. Maka kemudian hanya amalanlah yang dapat menyelamatkan di alam mahsyar itu. Dan amalan yang paling dahsyat yang saat itu bisa dilihat oleh Rasulullah adalah amalan wudhu. Yang setelah wudhu kita sholat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguh umatku nanti di alam mahsyar itu akan dipanggil oleh Rasulullah karena ghurran muhajjalin. Ghurran itu ada cahaya di muka, dan muhajjalin adalah cahaya yang keluar dari tangan dan kakinya min atharil wudu, karena bekas wudu mereka. Kaum muslimin, jamaah pemirsa Okut Timur TV yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Rasul jauh hari memperingatkan kepada sahabatnya dan umatnya kita hari ini. Ada dalam kitab Muhtaril Ahaditsin Nabawiyah, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadikan kehidupan duniamu itu seperti orang asing saja. Gharib itu seperti pelancong. Gak mungkin pelancong akan lama di tempat dia melancong. Gak mungkin turis akan lama di tempat ia pergi. Dia akan kembali. Aw abirus sabil, atau sekedar lewat saja di dunia ini. Kita ke Palembang, lalu kemudian kita mampir di Indomaret dan kemudian membeli sekedar air mineral. Itulah kehidupan dunia, dan selebihnya adalah kehidupan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian apa sebenarnya urgensi dari apa yang kita sampaikan hari ini? Bahwa urgensinya adalah kita agar ingat kematian. Kenapa? Karena Rasul memperingatkan sebaik-baik manusia adalah yang selalu ingat akan kematian. Dan di antara kita kemarin ada yang masih bercengkrama dengan kita, tetapi hari ini kemana? Kemarin ada orang yang masih duduk bersama kita, bersenda gurau, membicarakan ini dan itu, tetapi hari ini kemana mereka?
Kemarin dia masih bersama saya, berjalan menuju sebuah tempat yang ramai dan menyenangkan. Tapi hari ini kemana? Mereka telah melanjutkan perjalanan sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, "Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir." Di antara mereka ada yang sudah melanjutkan perjalanan, selesai jatahnya di dunia ini dan mereka melanjutkan perjalanan. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Siapa? Mereka yang masih menunggu adalah kita yang belum dijemput oleh kematian. Ja'al mautu baghtah, kematian itu begitu cepat datangnya. Ada orang yang lagi sholat mati, tidak sedikit orang yang sedang bermaksiat juga mati. Makanya Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis yang masyhur, "An-nasu yamutuna ala ma'asyu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana banyaknya dia hidup. Ketika dia banyak sholat, insya Allah matinya dalam keadaan sholat. Ketika dia bersolawat dan banyak bersolawat, insya Allah matinya dalam keadaan bersolawat. Pun begitu, ketika dia sering dan suka bermaksiat, tidak sedikit orang mati ketika itu dia masih menjalankan dan masih melakukan maksiat. Berapa banyak orang di media sosial kita dengar dan kita lihat bagaimana orang sedang mengaji mati, bagaimana orang sedang berjoget mati. Bahkan tidak sedikit saat bersama seorang WTS juga mati. Makanya ingat kematian. Kenapa? Karena kematian datangnya begitu cepat. Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, sungguh kematianlah yang akan menemuimu. Bukan kita menemui kematian, tapi kematian akan menjemput dan menghampiri kita. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Akut TV yang dirahmati Allah, Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Orang mukmin seperti apa ya Rasul yang paling cerdas? Orang mukmin seperti apa ya Rasul yang paling jenius? Orang mukmin seperti apa ya Rasul yang paling pintar di dunia ini? Rasul tidak menjawab orang yang pintar, orang yang bisa menghafal ini, orang yang jenius yang bisa keluar masuk ke negeri orang lalu kemudian membawa harta sebanyak-banyaknya ke kampung halamannya. Orang yang pintar bukan orang yang kemudian bisa menembus alam gaib dan lain sebagainya. Tetapi Rasul menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra," yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena saat kita mengingat kematian, maka sesungguhnya dia akan berusaha, kita akan berusaha terus untuk mempersiapkan bekal kematian itu. Dan waktunya sangat singkat, yaitu hanya di 1,5 jam saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semua. Nama likuli jurhin bur'un wala bur'ali majarah lisan. Kalau pedang lagi tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat tidak dicari. Tamalikok fiya milqadim insyaallah in uridu illal islah mastata'tu.